Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Monika Mamiri dengan NIM S1A1220030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengelolaan Lahan dan Lingkungan Pasca Penambangan Pasir dan Batu oleh mata kuliah Rekayasa Penyihatan Lingkungan. Oke, baik. Untuk latar belakangnya, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan salah satu negara di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Pasir dan batu merupakan salah satu sumber dayanya yang dijadikan sebagai bahan atau material utama dalam kegiatan konstruksi jalan, bangunan bertingkat tinggi, ataupun perumahan sederhana. Nah, aktivitas penambangan pasir atau batu ini memiliki potensi untuk merusak lingkungan, terutama ketika penambang hanya meninggalkan kawasan penambangan tersebut begitu saja, atau hanya melakukan pemulihan sekedarnya. Dan pada akhirnya dampak kerusakan lingkungan akan menjadi beban dan ditanggung oleh masyarakat serta pemerintahan daerah. Oke. Baik, selanjutnya masuk ke jenis dan fungsi tentang pasir dan batu dalam pembangunan. Oke. Untuk jenis-jenis pasir sendiri, yang pertama itu pasir merah. Pasir merah itu biasanya digunakan untuk bahan cor karena dia memiliki ciri yang lebih kasar dan batuannya agak lebih besar. Kemudian, pasir, elot, dan pasang. Kalau untuk pasir elot sendiri, dia itu jenis pasir yang tidak bagus untuk bangunan. Karena pasir ini itu biasanya hanya untuk campuran pasir beton agar bisa digunakan untuk plesteran dinding atau untuk campuran pembuatan batako. Terus kalau untuk pasir pasang, dia itu tidak jauh beda dengan pasir jenis elot. Yang mana ciri-cirinya itu apabila dikepal, dia itu akan menggumpal dan tidak akan kembali ke semula. Pasir pasang itu biasanya sama seperti pasir elot digunakan untuk campuran pasir beton, agar tidak terlalu kasar sehingga bisa dipakai untuk plesteran dinding. Nah, kemudian untuk pasir beton, dia itu apabila dikepal dengan tangan dia itu tidak menggumpal dan akan kembali semula. Nah, pasir ini itu baik sekali untuk pengecoran, plesteran dinding, pondasi, dan pemasangan bata dan batu. Kemudian yang terakhir, pasir sungai. Dia itu merupakan pasir yang diperoleh dari sungai yang merupakan hasil kikisan batu-batuan yang keras dan tajam. Jadi pasir ini tuh dia butirannya cukup baik sehingga merupakan adukan yang baik untuk pekerjaan pasangan. Oke, kemudian kita masuk ke faktor-faktor terjadinya illegal mining atau penambangan liar. Yang pertama, sentralisasi penambangan. Nah, negara kita itu sering mengeruk sumber daya alam sekuat tenaga tanpa memedulikan nasib warga sekitar. Jadi kebanyakan rakyat-rakyat itu hanya mendapatkan sampah atau lingkungan yang hancur dibandingkan dengan royalti ataupun keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Jadi sentralisasi penambangan itu memang memunculkan penambangan ilegal yang tidak puas dengan nasib yang tersisihkan. Kemudian untuk desentralisasi penambangan, jadi saat muncul tuntutan dari warga-warga sekitar tambang,
pemerintah itu cuci tangan dengan melemparkan tanggung jawab ke pemerintah daerah. Dan ini itu menimbulkan dan juga memberi kesempatan munculnya lintah baru setelah pemerintah. Jadi para pemerintah daerah menjadi sole agent yang mendayagunakan daerah tambang untuk keuntungan diri sendiri dan kelompoknya. Nah, para pemerintah daerah ini muncul sebagai raja baru atau mafia atas pengelolaan tambang. Jadi siapapun yang melawan akan digencet bahkan dihilangkan nyawanya. Ini tuh terbukti dari kasus-kasus penganiayaan, intimidasi pada mereka yang melawan aparat Pemda dalam mengelola daerah tambang. Jadi raja-raja kecil ini itu dia jauh lebih kejam dari pemerintah karena menjadi penjajah bagi rakyatnya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dampak positif dari penambangan pasir dan batu. Yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi masyarakat pengangguran itu pasti mengakui adanya kegiatan penambangan pasir dan batu ini memberikan keuntungan yang besar sehingga bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Nah, kesempatan kerja di suatu desa semakin terbuka dengan adanya kegiatan penambangan pasir dan batu yang memberikan dampak positif bagi warga sekitar sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya kreativitas masyarakat. Jadi masyarakat dapat memanfaatkan pasir dan batu hasil galian untuk dibuat kerajinan-kerajinan tangan, bahan bangunan, dan masih banyak lagi. Oke, kemudian dampak negatif dari penambangan pasir dan batu. Yang pertama, meningkatnya polusi udara. Nah, terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara di sekitar kawasan penambangan menurun, itu sebagian besar diakibatkan dari kendaraan truk yang mengangkut pasir dan batu-batu tersebut. Kemudian, merusak ekosistem hutan. Contohnya seperti pencemaran air, tanah, dan udara yang disebabkan benda-benda asing sebagai akibat dari perbuatan manusia. Kemudian menurunnya permukaan bumi, dan yang terakhir, kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh proses penambangan dan penggunaannya. Oke, kemudian bagaimana cara penanggulangan lahan yang rusak akibat penambangan liar? Yang pertama, kita merencanakan penggunaan lahan yang telah digunakan, kemudian menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi intensitas penggunaan lahan dalam wilayah tertentu. Kemudian, melakukan pengkajian terhadap kebijaksanaan tata ruang, perizinan dan pajak, dan yang terakhir, mengelola dengan baik daerah aliran sungai, pesisir, dan sekitar hutan. Kemudian yang terakhir, bagaimana pencegahan penambangan pasir dan batu ilegal? Yang pertama, pemerintah harus segera menertibkan kegiatan penambangan pasir dan batu liar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Kemudian, pembatasan pemberian izin penambangan pasir. Lalu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kegiatan penambangan pasir yang baik dan benar, sehingga tidak merusak lingkungan alam dan tetap tersedianya sumber daya tanah. Selain itu, penyuluhan itu untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar agar sumber daya alam tetap stabil keberadaannya. Dan yang terakhir, warga harus mengambil pasir secara bertahap, jadi tidak secara langsung besar-besaran. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.